dalam kondisi meninggal. Jejak digital yang di handphonenya pun juga dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik. Delapan bulan penantian keluarga mencari putranya yang hilang berakhir dengan kabar paling menyakitkan. Anak berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano yang sempat dilaporkan hilang ditemukan telah meninggal dunia. Yang lebih memilukan, terduga pelaku penculikan adalah ayah tirinya sendiri yang kemudian tewas sesaat setelah ditangkap. Di rumah inilah seharusnya Alvaro tumbuh dalam kasih sayang keluarga. Seharusnya Alvaro sedang menikmati waktu bersekolah dan bermain bersama teman sebayanya. Hingga pada 6 Maret 2025, Alvaro dilaporkan hilang. Hari-hari keluarga berubah menjadi rangkaian pencarian tanpa henti. Penyebaran informasi orang hilang diunggah di media sosial. Laporan dibuat ke polisi. Dan berbagai upaya dilakukan dengan satu harapan, Alvaro ditemukan selamat. Namun, saat waktu terus berjalan, bulan berganti, dan kabar tentang bocah Alvaro tak kunjung datang, membuat keluarga hidup dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Bahwa Alvaro diketemukan dalam kondisi meninggal. Bagaimana nggak shock kita, karena Alvaro itu sejak kecil itu ikut saya. Penyelidikan panjang kepolisian akhirnya mengarah pada sosok yang tak pernah dibayangkan keluarga, ayah tiri Alvaro. Gerak-gerik yang tidak menunjukkan kecurigaan membuat waktu pencarian kian lama, hingga akhirnya polisi menaruh curiga. Padahal dalam penelusuran jurnalis Kompas TV, Alvaro izin untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid dekat rumahnya. Kemudian Alvaro tak kunjung pulang. Marbot masjid bersaksi bahwa ada seorang pria yang mengaku sebagai ayah mencari Alvaro dan menjemputnya. Nah, ada orang lewat nih. Saya tanya, Pak nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro. Oh ya udah di atas Nus, lagi pada mainan di atas. Orang itu tegas bilang ingin mencari anak saya Ya, Alvaro. anak saya Alvaro gitu. Dari hasil pengusutan terkuak dugaan bahwa sang ayah tiri merencanakan penculikan ini karena dilatar belakangi masalah rumah tangga dan kecemburuan pada ibu korban. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada, motif dendam pribadi dengan jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini. Untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Untuk datang ke Polsek, jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cari handphonenya pun juga dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari. Sebelum motif diungkap, polisi lebih dulu mengumumkan penemuan jasad berbentuk kerangka yang diduga Alvaro di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi jasad Alvaro diketahui polisi setelah salah seorang saksi pelapor pada September lalu memberanikan diri datang ke kantor polisi untuk memberikan informasi bahwa Alvaro sebenarnya sudah tak bernyawa karena dibunuh oleh pelaku. Informasi ini diketahui saksi pelapor dari salah satu karyawannya yang merupakan rekan pelaku. Saksi tahu itu karena diceritakan oleh pelaku sendiri atau gimana, Pak? Bukan, diceritakan oleh temannya. Temannya itu merupakan ponakan dari tersangka. Berarti ponakan tahu bahwa pelaku melakukan pembunuhan itu? Iya. Usia ponakannya yang mengetahui itu usia berapa, Pak? Masih SMA, 16 tahun. 16 tahun. Polisi mengungkap Alvaro diduga telah meninggal dunia tak lama setelah diculik oleh pelaku.
Kekesalan pelaku pada ibu korban dilampiaskan sang ayah tiri pada bocah berusia 6 tahun. Namun sebelum proses hukum berjalan, sang ayah tiri yang menjadi terduga pelaku ditemukan meninggal dunia. Tersangka mengakhiri hidupnya di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Buntut dari ayah tiri Alvaro Kiano yang tewas di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan bahwa ada 2 polisi jaga yang diperiksa Propam dan dalam penyelidikan. Tindakan itu menutup ruang pengadilan karena polisi menutup kasusnya setelah tidak ada tersangka yang bisa diadili. Sang kakek korban hanya bisa pasrah ketika dikabarkan bahwa tak ada satupun yang akan dihukum atas tewasnya Alvaro. Dan kami pun kemarin juga langsung menanyakan kepada Ibu Kapolsek, Bu, memang benar ini pelaku sudah meninggal? Betul Pak, ini saya ditunjukkan foto-foto di pemakaman gitu. Waktu di pemakaman itu saya ada petunjuk dari Ibu Kapolsek bahwa ditunjukkan gambar-gambar atau foto pada waktu ada di pemakaman itu. Namun kan kita tidak melihat jasadnya, hanya melihat kurung batang dan penggalian makam dan para pelayat gitu. Itu kita sebenarnya masih mempertanyakan apakah betul itu si pelaku yang meninggal dengan cara bunuh diri gitu. Tetapi tragedi ini tak pernah menutup luka dan pertanyaan di hati mereka yang ditinggalkan, terutama sang ibu yang harus rela melepas kepergian Alvaro. Arumi, ibu Alvaro, merasa diledek oleh mantan suaminya saat pelaku berpura-pura peduli dan ikut mencari Alvaro yang hilang. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024, bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Soalnya nih anak lu lagi sama gue, ternyata dia lagi jajan, main. Oh ya aku pikir, oh nggak mungkin lah ya kan dia culik kayak gitu. Sebenarnya kayak ya shock aja, nggak terima ya. Kenapa dia harus mengakhiri hidup setelah dia kayak gini gitu, karena gak nyangka loh dia bantu kita, ya kan, bantu banget. Ada yang bilang di Bekasi, ada yang bilang di mana. Itu saya cari loh sama dia, saya cari sampai kemanapun itu. Berarti kan dia kayak ngeledek ya kan, dia tahu tapi dia ya udah nggak ngerti lagi deh sama dia. Kepergian menyisakan jejak misteri dan penyesalan karena kebenaran utuh dari apa yang dialami Alvaro tidak pernah benar-benar terungkap. 8 bulan penantian berakhir bukan dengan pelukan, tapi dengan perpisahan. Tim Liputan, Kompas TV.